Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan bahas surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 52 yang luar biasa. Ayat ini begitu indahnya dan menyimpan beberapa poin yang luar biasa. Saya bacakan Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Artinya, dan demikianlah Allah wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah Allah. Poin pertama, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad wahyu Al-Quran dengan perintah Allah. Poin kedua, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran itu. Poin ketiga, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi Allah menjadikan Al-Quran itu cahaya yang Allah tunjuki dengan dia siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba Allah, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, pertama di sini disebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah Allah wahyukan kepadamu Muhammad ruh dengan perintah Allah. Apa ruhnya itu? Al-Quran. Poin yang penting, Al-Quran itu ternyata mempunyai energi yang tersembunyi. Energi yang bisa menggerakkan siapa saja yang membacanya. Tapi Al-Quran tidak bisa menggerakkan kalau dia tidak dibaca. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan energi. Karena di sini disebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah Allah wahyukan kepadamu ruh, yaitu ruh Al-Quran dengan perintah Allah. Jadi Al-Quran itu hidup, akan membuat orang yang membacanya lebih hidup lagi, begitu ya. Ada energi, ada pasokan energi, ada asupan energi yang membuat orang yang membacanya lebih bergairah menjalani kehidupan, lebih termotivasi untuk menjalani kehidupan, begitu ya. Dan berikutnya, sebelumnya kamu tidaklah tahu apakah Alkitab Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Nah, justru kita bisa mengetahui Al-Quran itu seperti apa ketika kita rajin membacanya, kemudian mengkajinya, memahaminya, dan tentu saja mengamalkannya, sehingga kita bisa mengetahui apa itu iman. Jadi iman itu tidak bisa kita sekedar mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Al-Quran. Karena iman itu perlu pembuktian. Iman kepada Allah harus dibuktikan. Seperti apa bentuk keimanan kita kepada Allah? Iman kepada Al-Quran ya kita harus buktikan. Kita rajin membacanya, kita memahaminya, kita mengkajinya, dan kita mengamalkannya sedikit demi sedikit, begitu ya. Nah, jadi ada energi besar yang tersimpan dalam Al-Quran yang sayangnya tidak semua orang Islam tahu kekuatan energi Al-Quran itu. Dan di ayat ke surat 42, di ayat ke-52 ini digambarkan energi yang luar biasa dari Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan apa itu iman, bisa menggali lebih dalam seperti apa kekuatan iman, halawatul iman, kelezatan iman. Dengan kita terus mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, terus mentadaburi setiap hari, kita tidak ada kata tidak. Artinya kita setiap hari harus membaca Quran. Tidak ada kata tidak untuk membaca Al-Quran ya. Nah, maka kita akan mendapatkan energi yang luar biasa. Kita tahu iman itu seperti apa. Dan Allah menjadikan Al-Quran itu cahaya. Ada cahaya, ada nur dari Al-Quran yang nanti Allah akan tunjuki dengan nur Quran itu siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba Allah. Jadi jangan pernah mengatakan saya belum dapat hidayah kalau kita belum pernah tergerak untuk baca Al-Quran. Karena sebetulnya Al-Quran itu hidayah, Al-Quran itu petunjuk, di dalamnya ada nur, ada cahaya yang harus disalahkan diri kita sendiri. Kenapa kita tidak mau baca Al-Quran? Kalau kita mengatakan tidak dapat hidayah, bacalah Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran kita akan mendapatkan nur atau cahaya. Kita akan mendapatkan hidayah yang luar biasa. Jadi Al-Quran itu sumber energi yang luar biasa, yang tidak pernah putus energinya, tidak pernah berhenti energinya. Sumber energi itu semakin kita kaji, semakin kita tadabburi akan semakin banyak, melimpah begitu ya. Dan bahkan ketika kita sudah hatam,
satu kali hatam, kita baca lagi untuk periode berikutnya, kita akan tetap menemukan energi yang lain lagi. Walaupun ayat itu pernah kita baca, walaupun ayat itu pernah kita tadaburi, tapi kita akan mendapatkan energi yang luar biasa lagi. Itulah makna dari ayat ke-52 surat Asy-Syura yang luar biasa. Di dalam Al-Quran ada energi terpendam yang bisa menggerakkan orang yang membacanya, ada ruh yang bisa menghidupkan orang yang membaca Al-Quran, mengkajinya, mempelajarinya, mengamalkannya, terlebih mengamalkannya, dan nanti akan menjadikan cahaya bagi siapapun yang membacanya. Ke arah mana dia akan melangkah, Allah akan tunjuki hidayah kepadanya. Jadi demikian ibu-ibu, surat Asy-Syura surat 42 ayat 52. Intinya energi ini ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita, tinggal keinginan kita, kesanggupan kita, kemampuan kita untuk mau membaca atau tidak. Maukah kita tergerak hati kita untuk baca Al-Quran? Maukah kita mendawamkan, merutinkan membaca Al-Quran? Berikutnya, maukah kita mentadaburi Al-Quran agar kita bisa mendapatkan nur cahayanya, agar ruh Quran itu bisa menghidupi ruh kita, sehingga ruh kita bukan seperti orang mati yang berjalan, tapi ruh kita ruh yang hidup, ruh orang yang hidup, yang senantiasa ingin merefleksikan keimanan kita kepada Allah, keimanan kepada Al-Quran itu dalam keseharian, begitu ya. Nah, jadi betapa indahnya surat Asy-Syura ayat 52 ini. Mari kita sama-sama amalkan agar kita senantiasa mendapatkan ruh Al-Quran, agar kita bisa mendapatkan energi luar biasa yang sangat besarnya, dan kita senantiasa mendapatkan nur hidayah Allah sampai akhir hayat kita. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.